saudara. Sekali lagi saya percaya bisa lebih kencang. Shalom. Haleluya, diberkati Tuhan hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kejadian kami dahsyat dan ajaib bersama Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur karena selama-lamanya Tuhan baik di hidup kami. Ini kami Tuhan, putra-putri kerajaan-Mu, mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Membawa hati kami bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sampai selalu
menikmati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh angkat tangan kami memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah dari pulau-pulau yang ada di bangsa kami Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, MPR, DPR Tuhan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, TNI, Polri. Diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Bukan tentang mereka lagi, tapi tentang bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Bapa. Kami juga akan melihat dengan mata kami. Indonesia akan memuliakan Tuhan. Dengan mata kami akan menyaksikan bagaimana bangsa ini memuliakan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, tiba saatnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Raja atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memberkati Rock Ministry ya Bapa. Memberkati para Bapak rohani kami, pemimpin kami, Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, Pak Roni Daud dan Cinensi, bahkan gembala kami di tempat ini, Pak Hartono dan Bu Linda. Tuhan diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan yang dari surga ada atas pemimpin kami Tuhan. Kami tahu fresh anointing itu ada atas mereka. Berkat itu pun mengalir dari para pemimpin kami sampai kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, menjagai mereka. Kesehatan, kekuatan ada atas mereka untuk melakukan setiap pelayanan mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Ada kesatuan hati di atas para gembala-gembala di tempat ini Tuhan. Bahkan DKI Jakarta, Jabodetabek, Serba saling bergandengan tangan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Indonesia, Jakarta menjadi berkat buat bangsa-bangsa dan kota-kota lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang luar biasa, yang tak tertandingi oleh apapun ya Tuhan. Kami tahu hidup kami penuh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini saatnya kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini putra-putrimu Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersorak merayakan Engkau Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap bernyanyi bagi Sang Raja bersama kita katakan. Sebelum mulai nyanyi, boleh tos kanan kiri depan belakang. Kasih senyum yang paling manis. Katakan kita punya Tuhan yang besar. Yeay. Terima kasih Tuhan. Mari bersama nyanyikan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Bersama katakan Tuhan Raja Maha
Saya percaya bisa lebih kencang. Nyanyi. Come on ibu. Dengan bersuka. Rasa tenang ada atas kita. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan. Firman terangi jalanku, perisai iman waktu, lindungiku dari
Untuk bisa mengenal Allah kita yang hidup, warga kerajaan, kita harus mengerti the modus operandi atau MO daripada Allah kita. Dan untuk setiap orang jadi umatnya itu pasti dimurnikan. Karena ini the value of refining. Seperti orang memurnikan perak. Sekarang 13 ayat 9. Aku menaruh yang sepertiga. Jadi ini satu jumlah tertentu khusus. Dalam api. Dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. I will test them. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Tuhan tidak puas dengan emas 18 karat. Atau 14 karat yang jadi perhiasan kita. Tuhan mau kita jadi emas yang murni. Mereka akan memanggil namaku. Di mana? Di dapur saudaraku penganiayaan. Aku menjawab mereka. Mereka adalah umatku. Mereka menjawab, YHWH adalah Allahku. Kita melihat dalam kehidupan 3 pemuda SMA dia, Sadrak, Meshach, Abednego. Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka keluar jadi lebih baik. Ada macam-macam dapur api. Ada yang melalui penjara, ada yang melalui sakit, ada yang melalui treatment macam-macam, kemo dan sebagainya. Itu kan api semua. Tetapi tujuannya tidak to destroy you. Tujuannya memurnikan kita. Sehingga pada saat itu kita akan memanggil nama Tuhan. Selama hidup ini rata-rata terlalu biasa. Tidak ada orang berseru. Paling ya berdoa pro forma aja. Ya, waktu makan, waktu tidur. Tetapi ketika kita dimurnikan, daging kita tidak akan tahan. Seperti memurnikan perak dan seperti orang menguji emas. Ketika mereka ada di dalam, ada penampakan Kristus. Saya bilang Kristofani berjalan bersama mereka. Tuhan ada di dapur penganiayaan. Setiap umat Tuhan harus mengerti ini. Dan kemudian ketika mereka keluar, bau asap nggak ada. Dan pada saat itu Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Meshach, Abednego. Dan dia memperaturan, barang siapa mengatakan perlawanan atau menghina, yaitu melecehkan Allahnya ketiga pemuda ini, maka rumahnya akan dihancurkan dan dibinasakan. Setelah itu selalu ada promosi. Perhatikan. After testing, after refining, always and always and always promotion. Saya bacakan promosinya. Dan the king promoted. Raja yang tadinya membunuh mereka mempromosikan Sadrak, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Asalnya mungkin bupati naik gubernur, saudara. Tidak pernah, yaitu ujian tidak disertai dengan promosi. Banyak orang cuma menantikan promosi. Mereka menganut faham fatalisme. Kalau Tuhan mau berkati saya silakan. No, harus selalu ada ujian. In my life, dari ujian kepada ujian. Dari testing kepada testing. Not to destroy me, but to refine me. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti. Refiner's fire, itu harus kita closer to the flame. Harus lebih dekat dengan api itu supaya kita berseru pada nama Tuhan. Tuhan berkata, this is my people and I am their God. Inilah umatku. Umat Tuhan kenyataan di dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan. Kita ingat John Hus, kita ingat yaitu Polikarpus, yaitu yang mendahului kita, luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan
pujian ini. Katakan, Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yes you are. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ku tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan imanmu katakan Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Yes, Jesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Oh, thank you Jesus. Walaupun masalahku masih ada, katakan tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Angkat kedua tangan kita, yuk bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, rencanamu yang terbaik buat kami. Berterima kasih Tuhan, thank you semuanya. Thank you Lord, thank you. Tuhan, terima kasih. Haleluya, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab jalan-Mu lebih tinggi dari jalan-jalan kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, thank you. Karalabah shededededena kamu nahaya diharena anak makolo labakolo. Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mendapat kekuatan, kesegaran yang baru hanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Mungkin masalah kami tidak berubah, tapi sikap hati kami berubah ya Tuhan. Sudut pandang kami berubah. Engkau sedang membawa kami makin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya mau memiliki Yesus satu-satunya Tuhan, penolong kami. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu di tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami siap dibangun. Kami siap dinasihati.
Kami siap ditegur oleh firman-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Engkau sedang bawa kami terus dalam keserupaan dengan Engkau, karena waktu kami tidak panjang di muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom semuanya. Boleh toleh kanan kiri dulu, kasih senyum dulu. Haleluya. Tanya sebelahnya, ayo oke? Oke ya. It's okay. Nggak oke pun, it's okay. Ya, nggak semuanya berjalan sesuai yang kita mau ya. Nah, pagi hari ini di awal bulan ini kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk jadi mempelainya Tuhan. Ya, saudara, dengar beberapa hari yang lalu bagaimana Amerika dan Israel menyerang Iran ya. Dan Iran pun mulai membalas. Saya tidak tahu apakah ini akan berujung pada penggenapan Yeskiel pasal 38 dan 39 yang sudah sering kita dengar dan disampaikan. Kalau ujungnya ke sana, sekali lagi waktu Tuhan tidak panjang. Waktu kita tidak panjang di muka bumi ini. Ya, makanya saya pikir tema-tema kita, kalau kita tangkap itu mempersiapkan kita. Ya, dia persiapkan saudara dan saya, anak-anak muda di tempat ini, untuk kita menanti kedatangan Tuhan kita. Makanya kita dimurnikan demi dimurnikan ya. Nah, boleh slide saya. Kita memasuki bulan The Valley of Refining, ya, bulan pemurnian, ya. Habis dites, dimurnikan lagi, ya. Gitu. It's okay. Ya, ingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap konsisten dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, Dia konsisten dengan janjinya. Dia konsisten dengan tujuannya buat saudara dan saya. Ya, jadi ini adalah bagian yang biasa di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan kita. Namanya pemurnian. Ya, nanti saya akan akhiri dengan kesaksian kami. Ya, oke. Bisa ditampilin di monitor? Mari kita baca sama-sama dulu. Ayat ini. 1 Petrus 1 ayat ke-7. 3, 2, 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, kita mau belajar dari ayat ini aja dan kita terapkan dalam kondisi kita. Saya mempercayai ini semuanya untuk tujuan ilahi Tuhan buat kita. Ya, jadi tidak usah kaget dengan pemurnian. Dan supaya firman ini membawa saudara dan saya, gereja Tuhan di tempat ini, tidak gagal fokus. Ya, fokusnya tetap sama, goalnya tetap utamanya sama, yaitu kita serupa dengan Tuhan kita. Ya, dikatakan di situ maksud semuanya itu. Ya, jadi saya jelasin sebentar bahwa jadi surat ini diberikan supaya kita punya gambaran, supaya lebih paham kita kenapa ayat ini muncul. Petrus memberikan ayat ini, surat ini kepada umat Tuhan yang tercerai-berai karena kekaisaran Romawi waktu itu yang kejam, ya.
Dan surat ini diberikan untuk menguatkan mereka yang memang dianiaya waktu itu, ya, di Asia Kecil. Jadi mereka mengalami aniaya, penderitaan karena kekaisaran Roma yang ngejar-ngejar mereka. Mau diapain? Ya dibunuh, ya dianiaya. Karena apa? Karena mengiring Tuhan, mengiring Yesus Tuhan. Mereka dikucilkan dan sebagainya. Jadi ini waktu itu ya, konteksnya di sana, ya. Apakah ini bisa terjadi kita hari-hari ini? Sangat mungkin, sangat bisa, meskipun bentuknya berbeda. Ya, apakah gereja Tuhan akan mengalami penganiayaan? Menurut saudara gimana? Kita siapkan tuh itu. Pak Arifin kan sering ngomong ya, kalau mereka benci bangsa Israel, maka mereka akan benci gerejanya. Kalau mereka menganiaya bangsa Israel, maka mereka akan menganiaya gerejanya. Jadi saudara masih siap untuk itu, ya. Nah, zaman sekarang, jadi konteks ayat ini diberikan untuk menguatkan sebenarnya mereka yang ikut Yesus kok nambah ngalami penderitaan begitu ya, ngalami penganiayaan, dikejar-kejar, dan yang pasti mereka dikejar musuh yang mau membinasakan iman mereka. Mereka tidak dikejar utang, saudara. Oke, mereka tidak dikejar pinjol. Haleluya, ya, itu salah sendiri. Ya, nah penderitaan kita apa? Tujuan Tuhan adalah menguatkan umat Tuhan waktu itu supaya mereka tetap berdiri teguh, mereka nggak goyah dalam pengiringannya kepada Yesus Tuhan. Nah, kita ngerti ini supaya waktu itu terjadi buat kita tidak usah kaget, gitu. Kita siap, ya. Nah, bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan buat kita nanti berbeda-beda. Ya, bentuk penganiayaannya akan berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu menjadikan saudara gereja yang teguh berdiri, ya, di tengah-tengah goncangan apapun. Ini akan digoncang saudara semuanya, ya, apapun akan digoncang sama Tuhan, ya. Firman Tuhan sudah jelas. Nah, kalau ini nanti perang ini berlanjut dan Iran akan terus membalas Israel dan sekutu Iran akan menolong Iran, Turki, Rusia akan turun menolong Iran, karena itu kan sekutunya saudara, ya. Dan apa yang mereka lawan? Israel. Kalau itu terjadi, tidak ada waktu banyak saudara dan saya, betul? Yesus segera datang kembali. Jadi ini sudah di ujung tanduk sebenarnya saudara, ya. Ini di ujung di depan kita. Terus ngapain Pak kita? Nah, makanya saudara dipersiapkan untuk tetap teguh berdiri di atas iman yang murni ikut Yesus Tuhan. Haleluya. Motivasinya murni ikut Yesus Tuhan. Ya, jangan jadikan Yesus kayak penyembah berhala yang lain. Datang kepada Yesus hanya untuk diselamatkan, hanya untuk jadi kaya, hanya untuk jadi populer, hanya untuk jadi sehat. Itu Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita tidak usah minta-minta seperti itu. Cara motivasi kita ikut Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi motivasi kita murni, imannya tetap murni ikut Yesus karena kita cinta Dia, karena Dia lebih cinta kita sebelumnya buat kita. Menggenapi seperti lagu tadi, betul? Ya, menggenapi kehendaknya buat kita. Dikatakan di situ bahwa kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji dengan api. Berapa bulan lalu kan emas naik turun, betul ya? Saudara yang investasi emas, ya, naik. Sekarang naik lagi atau enggak itu? Sekarang naik, ya. Kemarin bondong-bondong orang jual. Nah, ini mau lebaran orang berbondong-bondong, ya, jual emas. Ya, saudara, orang ngumpulin emas dan semuanya, ya. Dan sekali lagi saudara ingat, boleh, bukan enggak boleh saudara investasi itu. Tapi ingatkan diri saudara, iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya. Haleluya. Ya, jadi ingatkan ini semua. Tadi Pak Arifin berkata, ujian demi ujian, pemurnian demi pemurnian, Tuhan akan terus kerjakan untuk tes iman saudara dan saya. Main di F, tuh ada lagu ini. Saudara kalau nyanyi lagu ini, lagunya asik, lagunya saya seneng.
ya. Lagunya memotivasi kita. Refrainnya ngomong begini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Waktu saya nyanyi lagu ini memotivasi saya, menguatkan, enak dinyanyikan, betul. Tapi waktu lagu ini kita alami dalam hidup kita, tidak mudah, saudara. Karena di situ ada ditulis begini, mengikut Yesus itu kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal. Saya tanya jujur, saudara, lepas hak kita itu susah atau susah? Susah. Kasih tahu suami istri, susah. Makanya kan banyak keluarga hari ini kan tidak ngalami blessing Tuhan. Kenapa? Ya karena ngotot-ngototkan haknya, saudara. Ya, banyak hubungan rusak karena itu, saudara. Nyanyi gampang, tapi waktu dites untuk ini kan kita tidak mudah, saudara. Nanti kita bicara banyak di situ, ya. Jadi Tuhan mau iman saudara dan saya itu murni, ya, motivasinya murni, ya. Apa tujuannya untuk dites atau dimurnikan ini? Supaya tidak jadi orang Kristen, anak-anak muda di tempat ini menjadi anak muda yang fragile. Imannya itu rapuh. Katanya anak-anak muda sekarang katanya rapuh, ya. Ya, tapi saya berdoa di tempat ini anak-anak mudanya tidak ada yang rapuh imannya. Tahan banting semuanya. Ya, tidak fragile. Ya, tidak baperan. Haleluya. Tidak emosian. Anak muda berkata amin. Ya, tidak rapuh, tidak ngambekan. Ya, how? Sekarang ini banyak generasi atau zaman sekarang itu orang rapuh di sini. Rapuhnya di keberhargaan dirinya. Dia rapuh banget, saudara. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini sudah sadar diri, harganya sudah ditebus oleh Yesus Tuhan di atas kayu salib. Selesai. Kita tidak usah cari-cari harga yang lebih luar biasa lagi. Tidak ada yang melebihi harga yang pernah dilunasi oleh Tuhan kita. Ya, buktinya apa? Banyak kita rapuh di keberhargaan diri. Sangat mudah, saudara, kita lihat. Kenapa? Coba lihat, sekarang orang pamer di mana-mana. Betul atau betul? Betul ya? Siapapun, termasuk saya bisa. Saya juga pernah. Makin kesini saya makin sadar, saudara, bahwa mikir-mikir apa sih? Apa sih? Ya kalau tadi dikatakan iman murni enggak sih? Motivasiku apa ini? Betul enggak? Pamer di mana-mana sekarang. Ya, pamer apa, saudara? Apa yang dipamerkan? Kekayaan. Ya, istilahnya sekarang apa? Flexing. Ya. Pamer gaya hidup. Sudah ke sono, sudah ke sini. Bukan tidak boleh, saudara. Yang penting tidak ngutang. Yang penting bukan saudara pinjol, betul? Hanya untuk supaya dihargai oleh keluarga. Berani mati, saudara. Ya, jual sana, jual itu. Wow, aset dijualin. Hanya untuk harga diri, saudara. Tapi saya berdoa di sini tidak ada. Di sini aman harga dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selesai. Kita tidak perlu validasi.
Ini bentuk rapuhnya iman. Karena dilihat dari hal-hal itu. Bahkan ada namanya pamernya terselubung, sudah. Memang tidak kelihatan di medsos. Dia tidak pamer gaya hidup di medsos. Tidak pamer pencapaian-pencapaian yang luar biasa dengan motivasi yang salah. Dia pamernya terselubung. Tiba-tiba datangi kita, datangi orang-orang teman-temannya. Aduh, datang ke gereja. Kamu kok kelihatan capek? Iya Pak, capek ini habis sudah 2 minggu saya ke Eropa keliling terus. Terselubung, saudara. Nggak ada, kasih tahu kanan kirinya, ya itu bukan kita kok, ya. Kita tidak perlu, amin. Makanya Tuhan perlu murnikan, makanya Tuhan perlu kasih api. Apinya bukan api sungguhan, saudara. Kadang-kadang api itu ada di sekeliling kita. Suami istri senggol, apinya kamu. Yang murnikan itu kamu, anak muda. Yang murnikan ya orang di sekeliling kamu. Itu Tuhan pakai jadi api. Tidak perlu penganiayaan. Nah, kita harus tangguh. Kita tidak perlu kejar hal-hal seperti itu. Ya, karena sudah aman kita dengan Tuhan kita. Haleluya. Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. Betul ya? Pride itu harus mati di dalam diri kita. Makanya perlu dimurnikan. Yang dimurnikan ini salah satu yang penting ini, pride-nya ini. Kalau pride kita mau diizinkan Tuhan dimurnikan kita, saya mempercayai surga akan terbuka dalam kehidupan kita. Segala berkat rohani yang dalam surga itu Tuhan ngomong dilimpahkan buat orang yang rendah hatinya. Bukan pride. Ya, saya sadar banget memang tidak mudah. Tapi ini yang dituju Tuhan. Karena Tuhan sulit memberkati, sulit mengangkat orang, sulit meninggikan orang yang pride-nya masih tinggi. Betul? Sulit Tuhan. Itu penghalang terbesar. Makanya Tuhan izinkan banyak api sekeliling kita. Ya, banyak hal-hal sulit dalam rumah tangga. Orang-orang yang Tuhan beri buat kita untuk memurnikan ini, menghancurkan ini. Wow. Betul ya? God put that person next to you for a reason. Toleh kanan kiri saudara, kamu ada bersama saya karena ada tujuan Tuhan. Hei suami istri, hei anak-anak, dengar, engkau tinggal di rumahmu, keluargamu dalam bentuk apapun, semua ada tujuan Tuhan di dalamnya. Untuk apa? To refine you, to make you Christ-like. Wow, nangkep ini. Itu semua hanya untuk memurnikan kita, betul? Hanya untuk mencapai namanya keserupaan dengan Tuhan. Iya, saudara. The frustration was never the problem. Banyak orang frustasi. Itu bukan masalahnya di situ. Masalahnya adalah it was always the process. Ya, senggol kanan kirinya suami istri, kita proses memang. Haleluya. Ya, yang bikin frustasi adalah mungkin kanan kiri saudara, betul? Tidak apa-apa saudara, itu cara Tuhan untuk murnikan saudara. Anak-anak muda, mungkin bikin konfrontasi ada orang tuamu, tapi orang tuamu ada di situ untuk memurnikan kamu. Termasuk orang tua kita juga dimurnikan lewat kamu. Pak, dimurnikan melalui apa Pak? Banyak hal dah. Dengan kerapihan saudara, pasanganmu juga dimurnikan. Dengan kesombronoan kamu, pasanganmu juga dimurnikan. Betul atau betul? Benar. Sudah banyak orang cerita ke kami, nangis ke kami, cuman gara-gara salah letak tempat, barang, gantungan kunci dan semuanya, saudara. Saya pikir kamu dianiaya apa begitu, saudara? Hanya dianiaya gara-gara
taruh salah gantungan kunci sama pasangannya aja. Saudara dengar kanan kiri saudara, makanya kalau saudara paham ini, saudara ngerti ini, saudara berterima kasih buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sebelah kanan kiri saudara. Saya dimurnikan dengan isi saya dimurnikan dengan sikap saya. Ada orang dimurnikan dengan perkataan pasangannya. Ada orang dimurnikan dengan intonasi pasangannya. Ada orang dimurnikan dengan kelupaan pasangannya. Halo, betul atau betul? Haleluya. Nggak usah frustasi. Sudut pandang kita itu adalah proses untuk saya dimurnikan. Supaya apa? Supaya yang di dalam saya makin keluar. Apa itu? Sifatnya Tuhan. Makin sabar, makin rendah hati. Haleluya. Ya. Dalam pelayanan kami, hal yang paling berat yang kami alami, yang kami tundukkan apa? Harga diri kami. Ada masa-masa di mana hidup kami harus lepaskan harga diri kami. Wah, itu memang masa yang sulit buat kami. Tapi itu harus. Dan puji Tuhan, kami lolos untuk itu. Meskipun sulit, saudara, susah. Wow, enggak enak, saudara. Benar. Nanti kami cerita, ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang sekeliling kamu hari ini, masa sulit apapun, orang-orang yang mungkin menyulitkan kita, dengar baik-baik. Ask God one question. Apa itu? What are you trying to build in me through this? Haleluya. Bisa suami istri toleh-toleh kanan kirinya. Bisa berkata ini. Ya. Haleluya. Tuhan, apa yang Tuhan mau bangun dalam diri saya, Tuhan? Apa? Ya. Bertanya untuk itu. Tidak usah lari untuk itu. Tidak jadi-jadi, saudara. Waktu tukang emas itu memunikan emas, yang saya tahu, tukang emas itu tidak ke-distract dengan apapun di sekelilingnya. Kenapa? Dia fokus dengan emas itu. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu panas. Dia tahu suhu yang tepat. Dengar baik-baik. Tukang emas saja tahu. Apalagi Bapak kita. Dia tahu suhu yang pas buat kita. Kita yang merasa kepanasan, saudara. Tapi Tuhan ngomong, cukup itu. Kenapa kita kepanasan waktu dimurnikan? Harga diri kita terlalu tinggi. Benar atau benar, saudara? Betul? Hasil waktu kita dimurnikan, hal yang nyata sebenarnya yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Waktu itu terjadi, kita sudah mulai sedikit demi sedikit dimurnikan. Yang kelihatan sebenarnya sehari-hari kita adalah apa? Waktu kita bisa menahan ego untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Betul? Kita ini kadang-kadang sulit kan? Pak, udah tahan Pak. Saya harus ngomong Pak. Saya harus lawan dia Pak. Betul? Jadi kalau saudara dan saya sudah mulai bisa menahan ego yang di dalam pride kita, itu tanda bahwa saudara mulai murni yang di dalam kita. Haleluya. Ya, motivasi kita mulai Tuhan bangun. Termasuk waktu kita melayani Tuhan dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang Tuhan tempatkan buat kita, hal sulit apapun yang Tuhan taruh, ya ingatkan ini, Tuhan mau bangun apa di dalam diri saya, amin. Apa saudara? Yes, dan orang akan lihat perubahan itu. Yes. Jadi kalau saudara mulai dihancurin yang di dalam namanya pride, saudara bersyukur kepada Tuhan, sebab tinggal tunggu waktunya, maka tanggung jawab besar Tuhan beri buat kita. Ya. Ini. Before God promotes you, He will refine you. Tadi Pak Arifin ngomong, betul. Hati-hati promosi tanpa ada tes, tanpa ada ujian. Saya takut pada waktu kita ada di posisi itu, kita tidak tahan di situ. Bahaya banget.
Semakin tinggi promosi nanti datang dari Tuhan, semakin panjang kadangkala refine dari Tuhan. Pemurnian itu dari Tuhan. Betul atau betul? Ya, itu yang dinamakan lembah. Tidak apa-apa saudara. Tuhan izinkan orang demi orang, masa sulit demi masa sulit. Nggak apa-apa, Tuhan taruh itu. Kok tambah banyak apa? It's okay. Itu tanda berarti persiapannya panjang, promosinya besar. Sebab apa? Sebab pada waktu engkau mengenapi promosi Tuhan, engkau sudah pakai sistemnya kerajaan surga di situ. Kenapa? Karena yang di dalam berubah. Nilai-nilai yang dibangun berubah. Tidak ada kesombongan lagi. Waktu engkau ada di atas, engkau sadar, ini anugerah Tuhan. Ini bukan saya, amin. Tetap rendah hati, tetap melayani, tetap humble, haleluya. Ya. Ada banyak orang dipromosi Tuhan sampai di atas, dia tambah arogan, saudara. Betul atau betul? Ada banyak. Kenapa? Karena dia tidak lalui tadi itu. Refining dari Tuhan. Pemurnian dari Tuhan. Tidak mau dihancurin tadi pride-nya. Siap dipromosi sama Tuhan, amin. Anak muda dengar baik-baik. Tuhan punya tempat yang tepat di atas yang Tuhan sudah siapkan buat kalian. Supaya apa? Supaya engkau punya pengaruh besar nanti waktu ada di situ. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kerajaannya. Caranya saudara berubah. Diproses di dalamnya saudara. Ya. Saudara dengar baik-baik. Tuhan-Tuhan yang bertujuan. Tuhan-Tuhan yang punya kehendaknya untuk masing-masing saudara dan saya. Ya. Tuhan itu Tuhan yang tahu mempromosikan, menaruh kita pada tempat itu, ya, di mana Tuhan mau melalui tempat itu saudara dan saya jadi pengaruh kerajaannya di lingkungan itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memakai nilai-nilai sifat-sifatnya Tuhan waktu ada di situ, saudara. Tahun 87, saya bertobat. Kira-kira tahun itu juga, tahun 87, 88. Saya tinggal dalam satu persekutuan. Waktu dalam persekutuan itulah Tuhan pakai ada salah satu hamba Tuhan, orang Yahudi waktu itu suami istri. Mendoakan kami dan mendoakan saya juga. Dan dia berdoa begini kepada saya. Dia nubuatkan kepada saya. Engkau akan menjadi hambaku. Aku akan menaruh engkau pada posisi sebagai gembala. 88 waktu itu. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan memasukkan kamu di rumah yang panas. Saya pikir rumah yang panas ini apa ini? Betul? Selesai. Apakah saya jadi gembala? Enggak. Tapi Tuhan taruh saya di tempat yang panas itu. Saya baru sadar berpuluh tahun saya dimurnikan sama Tuhan. Tempat yang tidak dilihat orang, tempat yang tidak dapat apa-apa, melayani apa adanya, mulai dari gulung tikar, mesti bawa alat musik naik becak. Bukan saya yang becain, bukan saudara. Benar setiap minggu saudara. Dimulai itu tahun demi tahun, tidak ada orang yang lihat. Selesai mesti sama-sama gulung tikar, gulung kabel lagi. Naik becak lagi, antar lagi. Saudara, kalau sekarang kan ada mobil mungkin, betul enggak? Ya, toh? Sekarang banyak orang senang kalau di spotlight. Dia cari itu. Dengar baik-baik, orang yang hebat waktu ditaruh di atas oleh Tuhan, orang itu tersembunyi lebih dahulu sama Tuhan. Betul? Saya diproses Tuhan. Memang saya tidak sadar, tapi saya tahu, wah tidak enak masa-masa itu 10 tahun, 20 tahun. Itu masa tidak enak, bahkan lebih dari itu saudara. Tapi saya jalani aja. Bersama istri sampai menikah pun, ya, itu proses panjang lagi saudara. Saya tidak cerita banyak, tapi itu proses yang Tuhan izinkan. Saya dimurnikan di situ, saudara.
Suatu hari ada teman-teman dulu mahasiswa di persekutuan yang bersama kami hidup bersama-sama. Kemudian berapa puluh tahun kemudian tidak pernah ketemu, habis itu ketemu lagi dengan kami, khususnya ketemu lagi dengan saya. Dia ngomong sama Bu Linda, dia ngomong Celinda, kok itu Kohar sudah begini? Saya dulu sangar, Pak. Tidak tahu ada sisanya enggak, saya tidak tahu. Ada sedikit ya sisanya. Saya sangar dulu. Tanya isi saya. Dulu di persekutuan itu, kalau sudah saya memanggil orang-orang yang melayani, siapapun itu pasti nangis duluan. Saya kasar, saya keras, saya menyakitin banyak orang. Betul, saudara. Berpuluh tahun kemudian waktu ketemu kami, dia lihat saya tidak buat-buat Bapak Ibu, ya inilah saya. Yang saya sadar, Tuhan banyak ubah di dalam saya. Sampai suatu hari, melalui cara Tuhan, saya ada di penggembalaan di tempat ini. Saya baru sadar Bapak Ibu, dan saya tidak pernah menyesal. Kenapa saya dimurnikan Tuhan? Saya tidak pernah menyesal. Saya berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena pada satu titik saya hidup di dalam penggembalaan. Rupanya orang menggembalakan itu perlu kesabaran luar biasa. Betul atau betul? Lah, ngadapi sampean ini, saudara. Tidak semuanya, saudara. Saya sadar, kalau saya tidak punya kemampuan di dalam saya untuk menanggung itu. Bukankah kesabaran itu bahasa Inggrisnya long suffering, betul? Penderitaan yang panjang, saudara. Penderitaan yang dulu sudah saya lalui, ini menderita lagi karena long suffering, saudara. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, Tuhan makasih. Dulu saya ngomel, dulu saya ngeluh, dulu saya marah sama Tuhan, dulu saya tidak terima. Tapi Tuhan sabar waktu memurnikan kita. Karena Tuhan tetap Tuhan yang bertujuan. Dia tidak mau kita ada di situ. Karena Tuhan mau tempatkan kita pada posisi di mana kita punya pengaruh kerajaannya di sana. Makanya perlu dimurnikan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena waktu menghadapi penggembalaan, saya tahu saya kuat karena Tuhan sudah mempersiapkan dulu hati saya. Amin. Jangan ngomel waktu dimurnikan Tuhan. Jangan bersungut-sungut waktu dimurnikan sama Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan mau promosi kita. Haleluya. Ya. Bukan berhenti sekarang, enggak. Saya terus dimurnikan sampai hari ini, Bapak Ibu. Saya terus dimurnikan sampai hari ini. Ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Itu apinya lebih panas, saudara. Ya, betul. Lebih menyengat aliran listrik 220 volt. Melalui apa? Perkataannya, saudara. Pak, perkataannya pedesnya, Pak, tajam. Tapi kamu tidak bisa ubah orang itu. Kenapa? Karena orang itu ada bersama dengan saudara setiap hari. Jangan frustasi. Itu proses untuk dimurnikan. Saya sudah berdoa, Pak. Sudah berpuluh tahun saya berdoa, Tuhan ubahkan pasanganku. Ubahkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak ubah-ubah. Memang Tuhan tidak akan pernah ubah pasanganmu sebelum engkau berubah lebih dahulu. Haleluya. Jadi enjoy ya dengan semua pemurnian yang datang dari Tuhan. Nikmati dengan sukacita. Haleluya. Ya, suami istri debat ini jangan frustasi, itu proses ya. Ya, cara pandangnya it's okay. Ayo kita saling menghancurkan ego kita. Haleluya. Tidak apa-apa saudara. Ayo kata kita sedang terus ongoing proses untuk makin serupa dengan Tuhan kita. Ya, dulu saya sama istri itu frekuensinya berkelahi, konflik itu tinggi banget saudara. Dan kalau konflik itu saudara ya, betul-betul api menyala saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara, kita harus terus dimurnikan. Hari ini hampir kami jarang konflik, meskipun pernah ada, tapi tidak kayak dulu saudara. Dulu pernah kami saksi ya,
Kamu, Bapak Ibu enggak tahu Bu Linda kan? Tahunya di gereja. Oh, ya, betul. Enggak apa-apa kita buka ya. Saya tidak mempermalukan isi saya, enggak. Tapi yang penting kan perubahan, betul? Itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Enggak usah dah. Enggak apa-apa juga. Enggak. Pernah juga isi saya saksi juga. Ya. Jadi dulu kalau kami konflik Bapak Ibu. Nanti di YouTube di-cut ya, Pak ya. Enggak juga, enggak apa-apa. Jadi berkat. Jadi kalau kami konflik, saya lebih tipe orang pendiam. Saya itu orang sebenarnya introvert saja. Kalau enggak di jamaah Tuhan ya. Isi saya itu orang yang sumbu pendek. Kalau meledak, dia meledak. Gitu, ya. Jadi kalau kamu dulu konflik di rumah, itu betul-betul Bapak itu piring bisa terbang, panci bisa terbang, semua. Nah, saya kalau dimarahin, ditantang, saya kadang-kadang bisa nantang. Nah, kalau dia ditantang, makin tantang, saudara. Nah, ini susah kan, tantang menantang, betul? Ya, dia ngomong. Yang waktu itu kami masih ingat ya di rumah. Dulu ya, bukan sekarang, saudara. Ya, dulu. Sekarang sudah enggak, saudara. Sekarang kami tengking iblis saja. Dulu ini, waktu awal-awal menikah itu, ya. Saya berkelahi. Dia banting remote TV. Kalau dia marah begitu sudah, ya, dia banting remote TV, dilempar. Saya emosi, saya ambil itu panci, saya ambil piring, dibanting lagi saudara. Saya pikir tidak dibanting, cedoeng, saudara. Lalu saya makin emosi, saya ambil lagi yang lain. Kalau ada mimbar waktu itu saya ambil mimbar juga sudah. Tapi itu dulu ya, baik. Sekarang dia berubah luar biasa karena mau dimurnikan sama Tuhan. Makanya saya tidak percaya orang tidak bisa berubah. Yes. Ya, saya tidak percaya. Kamu mau apa enggak gitu aja. Dia mau. Ya, dia banyak diproses dengan saya lah. Dengan karakter saya. Itulah pentingnya saudara punya sudut pandangnya Tuhan dalam dimurnikan. Haleluya. Amin. Ya, saya tahu di sini banyak suami istri yang memang dari sononya Tuhan tempatkan kamu. Saya belajar begini akhirnya. Waktu Tuhan ngomong, tidak baik seorang pria itu sendiri saja waktu ngomong sama Adam. Dan Tuhan ngomong gini kepada Adam, Adam, aku akan memberi kamu pasangan yang sepadan. Rupanya kata sepadan itu bukan berarti semua nyaman, enak. Itu dikasih sesuatu yang berbeda dengan kamu. Oleh kanan kiri saudara, coba lihat cara berpakaian kanan kiri saudara, semuanya sama, tidak kemeja sama bawahannya, atau warna-warni. Saya mau tanya jujur, siapa di sini suka memakai pakaian, ya dress code yang lebih dari satu warna? Siapa yang suka pakai baju yang warnanya sama? Atasnya hitam, bawahnya hitam. Atasnya putih, bawahnya putih. Atasnya merah, bawahnya merah. Siapa yang suka begitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Siapa yang suka kalau pakai baju itu ininya putih, ininya jeans biru. Yang hitam, ininya berbeda, biru. Siapa yang lebih suka? Oh iya, lebih suka yang berwarna-warni ya. Kenapa kok lebih suka yang berwarna-warni? Fen? Biar tidak rugi. Ya, ini orang bisnis begini, saudara. Biar tidak rugi. Apalagi, kenapa? Kok lebih bagus, betul? Lebih bagus, benar, lebih bagus. Panang lebih suka ibu pakai bajunya putih-putih tiap hari atau berwarna-warni? Wah, warna-warni, kata Panang. Makin I love you ya. Waduh. Iya
Tapi masalahnya kenapa waktu kita ini berteman, kita ini suami istri, kok ribut dengan perbedaan? Betul? Kenapa kok ribut dengan perbedaan? Padahal perbedaan itu bikin kita asik, bikin kita nyaman, bikin kita sedap dipandang, betul? Makin indah, benar enggak? Harusnya begitu kan? Benar enggak? Tapi kenapa kita dalam pasangan, rumah tangga, anak, orang tua, suami dan istri, kenapa kita makin ribut dengan perbedaan? Betul atau betul? Kata sepadan itu adalah memang diberikan kepada Tuhan orang yang memang berbeda dengan kamu. Untuk apa? Supaya kerja bareng. Supaya bisa sejalan, saling ngisi satu dengan yang lain. Sekarang senggol lagi kanan kiri. Terima kasih. Haleluya. Ya, yes. Rupanya warna-warni itu lebih asik. Ya, lebih asik. Oke, dan endingnya ini saudara, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, tidak perlu validasi yang sementara di muka bumi ini. Amin. Nanti tunggu ketemu Yesus Tuhan, validasinya ada di Sang Raja kita. Wow, nggak apa-apa, tidak harus sekarang. Tidak usah cari-cari yang berlebihan saudara. Pembuktian diri yang berlebihan hanya untuk sementara hal begitu. Tidak perlu. Kita ngomong nanti. Sampai Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketemu jemaat big di sini dan Tuhan ngomong. Pujian datang buat kita. Kemuliaan datang buat kita. Kehormatan datang buat kita. Makanya kita dimurnikan. It's okay. Berterima kasih sama Tuhan. Kalau ada orang-orang yang Tuhan tempatkan situasi apapun, ngomong Tuhan, thank you. Terima kasih. Apa yang Tuhan mau bangun di dalam saya. Build in di dalam saya. Endingnya ini betul? Endingnya di sini. Sudah tidak ada yang Tuhan tuju. Apapun bentuknya selain ini. Amen. Tuhan kita mau kita growing in Christ likeness. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Amin. Yesus Semakin bertambah. sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya Mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita tidak sekedar rutinitas
makan dan minum tubuh dan darahnya. Waktu kita lihat tubuh dan darahnya, kita lihat tujuan Tuhan. Kita lihat goalnya Tuhan. To be like Jesus. Makin serupa dengan Tuhan kita. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. dalam perjalanan saya dengan istri, akhirnya kami bersepakat menyimpulkan bahwa perjalanan relasi ini bukan soal menang kalah, saudara. Tapi bagaimana bersama-sama dalam perbedaan menyelesaikan tujuan Tuhan buat kita. Jadi bukan menang-menangan. Tidak perlu mana yang menang, tidak perlu mana yang kalah. Tidak apa-apa kita mengalah masing-masing. Yang penting tujuan Tuhan digenapi bersama-sama. Ayo izinkan Tuhan hancurin pride kita. Ini penghalang terbesar untuk berkat surga dilimpahkan buat kita. Mari angkat roti. Ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu aku. Hancurkan apa yang di dalamku, yang masih sisa, apapun bentuknya, yang menghalangi aku ini untuk serupa dengan Engkau. Tuhan Yesus, termasuk kami semuanya umat-Mu, anak-anak muda-Mu di tempat ini, supaya mulai sekarang mereka tahu hidup dalam kerendahan hati, ya Tuhan. Tuhan, kami izinkan seluas-luasnya Engkau memurnikan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau toh kami sedang dimurnikan, ada kekuatan kasih karunia-Mu buat kami. Kami mau terima tubuh-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Suatu hari saya sama istri kedatangan suami istri, bukan jemaat, orang lain. Tiba-tiba istrinya nangis di depan kami. Dia ngomong, "Pak, saya tidak kuat lagi dengan suami saya." Kami bertanya kenapa. Setiap hari Pak, suami saya bawa buku catatan sama bolpen. Loh terus bagus toh? Enggak Pak, dia tulis apapun kesalahan kami hari itu. Apapun yang saya lakukan, dia catat kesalahannya, Pak. Mulai dari masak, bangun tidur, apapun, Pak. Setiap hari, Pak, dicatat kesalahan saya dan disampaikan kepada saya. Ini salah kamu, ini salah kamu, ini salah kamu. Saya tidak tahan, Pak. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Suami istri di tempat ini bukan cari kesalahan, tapi mencari kekuatan dari pasangan kita. Haleluya. Setiap kita pasti punya kekurangan, betul? Tapi ya, kan banyak masih kelebihannya, Bapak Ibu. Haleluya. Di tengah-tengah istri saya memang dari sononya dulu subuhnya pendek, tapi banyak kelebihannya, Bapak Ibu.
banyak sekali kelebihan isi saya. Ayo angkat cawan anggur. Tuhan terima kasih. Engkau yang diremukkan semuanya di atas kayu salib. Engkau teladan penderitaan kami. Bahkan Kau setia sampai akhir ya Tuhan. Karuniakan itu buat kami. Apapun yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kami semuanya. Tuhan, kekuatan-Mu atas kami dan umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih. Buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, itu cukup buat kami, sumber kehidupan kami. Kami tahu kalau ada yang lemah, jadi kuat pagi hari ini, segar, sehat, berlimpah dengan kasih karunia Tuhan, berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Tidak ada yang rapuh umat-Mu di tempat ini. Semuanya tegak berdiri, gak goyah ya Tuhan dengan tantangan apapun. Bahkan terus giat melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Kakak-kakak Rocky silakan anak-anaknya bawa ke depan. Kita akan mendoakan Rocky bersama-sama. Orang tua bisa hadir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut anak-anak kita. Generasi Aku anak masa raja, depan kita. engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Iya. Orang tuanya juga ikut di depan. Tumpangkan tangan atas anak-anakmu. Minta berkat terbaik dari sorga untuk dia. Saya percaya visi itu Tuhan taruh di hati kalian kok. Biar benih itu muncul, biar benih itu tumbuh, dan dia menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi. Kami memberkati anak-anak kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari sorga turun atas mereka semua. Berkat keberhasilan, berkat masa depan yang gilang gemilang. Kami nyatakan, deklarasikan itu terjadi bagi anak-anak kami. Mereka sehat, mereka kuat, diberkati. Bahkan dari masa kecil mereka mampu membawa jiwa kepada Tuhan. Melalui kehidupan mereka, Kristus nyata bagi teman-temannya. Dan kami percaya Tuhan lalukan mereka dari semua mara bahaya, dari sakit penyakit, dari pergaulan yang buruk. Tuhan lalukan. Dan anak kami dipenuhi dengan kemuliaan dari sorga. Berkat-Mu juga atas seluruh orang tua yang hadir. Berikan mereka kekuatan, kuasa untuk mengasuh, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Mereka menjadi teladan, menjadi berkat bagi anak-anak. Dan di atas rumah tangga mereka, di atas pernikahan mereka, di atas hubungan suami dan istri dan anak, kasih Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Sang Raja menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus
Kristus. Kita yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu Saudaraku sekalian.